Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Bayang-bayang Pelakor episode 11. Tolong Tiara, jangan bilang apa-apa sama Siska. Aku gak mau dia pergi lagi dari aku. Aku mohon. Arya memohon pada Tiara. Cerita soal apa? Ucap Siska yang tiba-tiba datang. Sayang, udah selesai ngambil bajunya? Tanya Arya melihat ke arah Siska. Udah. Tadi aku dengar kamu ngomong sama Tiara. Kamu bilang jangan kasih tahu aku. Soal apa sih? Kok aku nggak boleh tahu? Tanya Siska merasa penasaran. Dia mendengar sekilas perkataan Arya. Oh, itu. Sebenarnya aku ada hadiah buat kamu. Aku minta sama Tiara jangan kasih tahu kamu dulu. Ternyata kamu dengar. Ucap Arya. Beruntung Arya dengan cepat bisa mendapatkan alasan dan jawaban atas pertanyaan Siska. Sementara Tiara hanya diam melihat Siska dan Arya. Dia bingung harus berbuat apa. Dia tak mungkin mengatakan tentang Arya saat ini. Benar begitu, Ra? Tanya Siska melihat ke arah Tiara. Tiara hanya diam. Dia terus berpikir. Ra, kok kamu ngelamun sih? Apa benar kata Mas Arya? Tanya Siska lagi. Tiara menoleh ke arah Arya. Arya mengangguk pada Tiara mengisyaratkan agar Tiara berkata iya. Iya bener sis, ucap Tiara dengan terbata. Beneran lah sayang, ini nih hadiah buat kamu. Arya mengeluarkan kalung yang pernah dia beli untuk Siska sebelum Siska pergi dari rumah dulu. Beneran mas, ini untuk aku. Iyalah sayang, untuk siapa lagi? Sini aku pakein. Arya memakaikan kalung tersebut di leher Siska. Siska merasa sangat bahagia. Wah, makasih ya mas. Siska memegang sambil melihat kalung di lehernya itu. Udah yuk sayang, kita pulang, ajak Arya. Ra, makasih ya kamu udah bantu aku. Aku udah banyak ngerepotin kamu, ucap Siska pada Tiara. Aku gak ngerasa direpotkan kok. Nanti aku sering-sering mampir ke rumah kamu ya, biar kamu gak ngerasa sepi kalau Arya lagi kerja, balas Tiara lalu memeluk Siska. Arya dan Siska pun pulang ke rumah mereka. Siska berjalan masuk ke dalam rumah dan Arya menyusulnya di belakang dengan membawa koper milik Siska. Ada rasa rindu dalam hati Siska melihat seisi rumah masih sama seperti semula. Walaupun hanya dia tinggalkan beberapa hari, tapi dia merasa sangat merindukan rumah itu. Terlebih lagi di rumah itu dia menghabiskan hari-harinya. Mas, aku langsung ke kamar ya. Aku kangen sama kamar kita, ucap Siska sambil tersenyum. Kangen sama kamar kita atau kangen sama aku? Balas Arya tersenyum menggoda istrinya. Dua-duanya mas. Aku mau sekalian masukin baju-baju aku ke dalam lemari. Siska pun akhirnya masuk ke dalam kamar, disusul oleh Arya di belakangnya. Mas,
kok tempat tidurnya berantakan banget? Kamu gak pernah beresin ya? Iya sayang, jawab Arya sambil tertawa kecil. Siska lalu menuju tempat tidur untuk membereskannya. Dihempaskannya spray dan menyusun bantal dengan rapi. Namun dia tiba-tiba melihat noda merah di bed cover tersebut. Mas, ini kok ada noda merah? Darah atau apa mas? Tanya Siska merasa aneh. Arya kaget mendengar pertanyaan istrinya. Dia kembali mengingat tadi pagi dia bersama Tisha di kamar tidur itu. Dan kata Tisha, mereka telah melakukan hubungan terlarang itu. Walaupun semalam dia tak mengingat apapun. Tapi Arya mencoba berpikir tentang apa yang terjadi. Apa mungkin itu nada keperawanan Tisha? Pikir Arya. Mas, kok kamu ngelamun sih? Mikirin apa? Tanya Siska saat melihat Arya terdiam. Dia kelihatan sedang berpikir. Oh itu, aku gak mikirin apa-apa kok. Aku senang aja kamu sekarang di sini sama aku. Ucap Arya berbohong, padahal dia sedang memikirkan Tisha. Mas, aku tanya, ini noda merah apa sih? Tanya Siska memperlihatkan noda tersebut pada Arya. Oh, itu noda pulpen tinta merah. Pulpenku bocor jadi tumpah ke kasur deh. Jawab Arya berbohong. Emangnya ngapain kamu pegang pulpen di atas kasur, mas? Tanya Siska yang merasa aneh dengan jawaban suaminya itu. Aku lagi males aja nulis di meja, soalnya cuman dikit. Jawab Arya berbohong lagi. Bener mas, kok wajah kamu kayak mikir gitu? Tanya Siska lagi yang merasa jawaban suaminya kurang masuk akal. Iya bener sayang, aku gak apa-apa, aku cuma pengen istirahat aja. Ya udah mas, kamu istirahat aja, tapi aku ganti spraynya dulu. Siska lalu mengganti spray dan Arya duduk di kursi. Dia terus terpikirkan tentang apa yang terjadi antara dirinya dan Tisha. Dia mencoba mengingat-ingat kembali apa yang terjadi semalam. Sedikit teringat olehnya saat dia menarik tangan Tisha. Setelah itu dia tak mengingat apapun lagi. Dia baru tersadar saat hari sudah pagi dan melihat dirinya dan Tisha di tempat tidur yang sama tanpa pakaian. Hanya selimut yang menutupi tubuh mereka. Tisha tak mungkin main-main soal masa depannya itu. Arya kemudian memperhatikan Siska. Dia sangat mencintai istrinya. Apa jadinya jika Siska tahu tentang hal itu? Dia tak bisa membayangkan betapa hancurnya rumah tangganya nanti. Tapi Tisha, dia juga tak ingin masa depan Tisha hancur karena kecerobohannya. Biar bagaimanapun, jika memang itu benar bahwa dia merenggut kesucian Tisha, dia harus bertanggung jawab. Arya tak tahu harus bagaimana lagi. Jika dia tanggung jawab pada Tisha, dia pasti akan kehilangan Siska. Tapi jika dia tak tanggung jawab, seumur hidupnya akan dihantui rasa bersalah. Terlebih lagi, dia pasti akan kehilangan pekerjaannya. Dan juga masa depan Tisha akan hancur. Semua orang akan membencinya. Kenapa semua ini bisa terjadi? Apa yang harus aku lakukan? Ucap Arya dalam hati. Dia mencoba mengatur nafas dan mengendalikan perasaannya. Dia merasa harus memikirkan semuanya secara matang agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Hal ini sangat sulit untuk Arya.
Mas, kamu lagi mikirin apa sih? Dari tadi ngelamun terus, ucap Siska setelah selesai mengganti spray kasurnya. Arya tak menjawab. Dia tak mendengar pertanyaan dari Siska. Arya masih berada dalam pikirannya sendiri, pilihan yang begitu sulit baginya. Mas, kamu kenapa sih? Siska menyentuh lengan Arya dan menggerakkannya. Ah, kenapa? Ada apa sayang? Tanya Arya kaget setelah ditepuk oleh Siska. Kamu yang kenapa, Mas? Kamu lagi mikirin apa? Ada masalah? Tanya Siska lagi. Enggak sayang, aku cuma agak ngantuk, jawabnya berbohong. Dalam hati Arya kembali merenung. Andai saja dia bisa mengatakan pada Siska yang sebenarnya. Andai saja Siska tahu kalau dia sangat mencintainya dan semua yang terjadi bukan karena keinginannya. Tapi tidak mungkin. Jika Siska tahu, sudah pasti dia tak akan menerima. Dan wanita manapun pasti tak akan menerima jika suaminya berkhianat, sengaja ataupun tidak.